Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amhar Tono di Amhar Channel. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membacakan asbabun nuzul Qur'annya, ayat Qur'an. Sebetulnya seperti apa sih kisahnya, kenapa ayat ini turun gitu ya. Kita akan membacanya. Seperti biasa kita akan membacakan dulu ayatnya, kemudian terjemahan, lalu ke asbabun nusulnya ya. Seperti apa asbabun nusulnya diturunnya ayat ini, seperti itu. Dan kita akan masuk ke surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa, namun sebelum itu jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa di like dan juga komen di bawah ketika ada pertanyaan ataupun ada kritik dan saran, silakan komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe ya. Oke, baik. Langsung saja barangkali kita masuk ke ayatnya ya. Di sini saya mengambil surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 4, 7 ya. Dan seperti biasa di akhir video akan ada mutiara hikmah, di mana mutiara hikmah ini saya mengambilnya dari Al-Qur'an ini juga, di mana mutiara hikmah itu berisi hadis riwayat ya, hadis-hadis riwayat seperti video-video sebelumnya ya. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke ayat Al-Qur'annya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Sadaqallahul azim. Dan artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ya, jadi seperti itulah terjemahannya. Kemudian kita lanjut ke asbabun nusulnya turunnya ayat ini ya. Jadi sebelumnya seperti ini ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Salih, ia berkata, dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan oleh suaminya untuk anaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarangnya dan menurunkan ayat ini ya. Ya, jadi seperti itulah asbabun nusulnya ayat 4 dalam surah An-Nisa. Kemudian kita lanjut ke ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. Ya, dimana terjemahannya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, seperti apa sebabun nusulnya ayat ini turun? Ya, seperti ini ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas bahwa dulu orang-orang jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak perempuan dan anak yang masih kecil,
hingga mereka remaja. Lalu suatu ketika seorang Ansor bernama Aus bin Sabit meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 2 anak lelaki yang masih kecil. Kemudian 2 orang anak pamannya yang berstatus penerima sisa as-sabah datang mengambil semua warisannya. Lalu istri Aus menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan hal tersebut. Maka turunlah ayat ini ya. Jadi seperti itulah asbabun nusulnya ayat 7 dalam surah An-Nisa. Jadi cukup 2 ayat saja untuk video kali ini ya, yaitu ayat 4 dan ayat 7 tadi. Langsung saja kita masuk ke Mutiara Hikmah. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. Baik, sekarang kita sudah masuk ke Mutiara Hikmah, di mana mutiara ini saya hanya membacakan saja ya hadis-hadis riwayat seperti itu. Oke, baik. Di mana di sini dikatakan bahwa dalam hadis riwayat Ahmad dari Fatimah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku yang paling buruk adalah orang-orang yang diberi kenikmatan. Mereka mencari berbagai jenis makanan, berbagai jenis pakaian, dan banyak omong." Jadi seperti itulah bunyi ayat hadis riwayat Ahmad. Kemudian di dalam hadis riwayat Ad-Dailami dan Al-Baihaqi, apabila seorang ingin berdialog dengan Robnya, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, apabila perzinahan dan riba telah melanda suatu negeri, berarti penduduknya sudah menghalalkan siksaan Allah atas diri mereka ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada berkahnya juga, dan tentunya semoga teman-teman juga bisa menikmati video-video saya ya. Dan jangan lupa berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu ya, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan tentunya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten yang tentunya bermotivasi dan terinspirasi dan tentunya terhibur ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.